Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlin Ramatinusi dengan NIM 94142466, jurusan Ilmu Ekonomi kelas C, Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah tata cara mengolah data di aplikasi Stata untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Ekonometrik 1 dengan dosen pengampu Ibu Rifi Fazlina Juna, SEME. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam tahap pengolahan data. Pertama, kita buka aplikasi Stata. Nah, pada data kali ini, saya memakai data cross-section jumlah IKM Karawo di Provinsi Gorontalo tahun 2024. Pertama, kita buka menu file, kemudian pilih import. Kemudian di sini ada beberapa format data. Berhubung karena data saya kali ini memang berformat Excel, jadi saya pilih Excel. Kemudian pilih browse untuk mencari data. Pilih data yang ingin diupload. Kemudian buka. Centang import list row as variable names. Tujuannya agar Stata mengenali baris pertama itu sebagai nama variabel. Kemudian variabel case-nya saya ubah menjadi lower karena Stata sangat sensitif terhadap huruf besar dan huruf kecil, maka untuk jaga-jaga saja saya memakai huruf kecil, yaitu lower. Kemudian oke. Nah, untuk memperoleh jumlah observasi, nilai min, nilai standar deviasi, minimum dan maksimum, cukup ketik pada bagian komen yaitu summarize. Kemudian enter. Nah, di sini kita sudah peroleh nilainya. Sekarang langkah kedua, kita akan melakukan persamaan regresi awal. Komennya cukup ketik regress. Kemudian dahulukan dulu nilai variabel independennya, yaitu nilai produksi, serta variabel independennya itu modal awal dan tenaga kerja. Kemudian enter saja. Nah, di sini kita sudah mendapatkan persamaan regresinya. Bisa kita interpretasikan. Produksi sama dengan beta 0 ditambah beta 1 modal ditambah B2 tenaga kerja ditambah error. Produksi sama dengan 9.485 ditambah 1,82 modal ditambah 1.261 tenaga kerja ditambah error. Artinya, ketika modal naik 1 unit, produksi juga akan naik sebesar 1,82 unit. Begitupun kalau modal naik 1 juta, produksi akan meningkat 1,82 juta. Dan jika tenaga kerja bertambah 1 orang, maka produksi akan naik sebesar 1.261 unit. Nah, sekarang kita akan menguji asumsi klasik, yaitu uji heterokedastisitas. Komennya cukup stat, kemudian head test. Lalu kita enter. Nah, di sini hasilnya menunjukkan p-value-nya kurang dari 0,5. Ini tidak memenuhi syarat uji, karena syarat uji bebas heterokedastisitas, p-value-nya harus melebihi 0,05 atau lebih besar dari alfa. Artinya ini mengandung heterokedastisitas. H0 ditolak, H1 ditemukan heterokedastisitas karena p-value-nya tidak melebihi dari 0,5. Sekarang kita akan menguji kedua, yaitu uji multikoliniaritas, yaitu stat, kemudian VIF. Nah, kalau uji multikoliniaritas, nilai VIF-nya harus kurang dari 8. Berhubung ini nilainya 1,8, artinya ini kurang dari 8 kan? Artinya ini tidak mengandung multikoliniaritas atau bebas dari multikoliniaritas. Berarti H0-nya diterima. Nah, sekarang kita akan melakukan transformasi variabel ke model log-log untuk ketiga variabel ini. Tujuannya untuk sedikit mengecilkan error. Di sini errornya sudah cukup besar atau mencapai 3 miliar lebih. Nah, bisa tidak sih kita mengecilkan error? Bisa, caranya dengan mengubah ketiga variabel ini ke dalam model log-log. Komennya generate, kemudian log underscore. Saya mau bikin variabel modalnya dulu. Kita namakan saja modal sama dengan log buka kurung, pilih variabel modal, kemudian balas kurung lalu enter. Nah, di sini sebelah kanan sudah ada nama variabel log modal. Kemudian lanjutkan lagi dengan tenaga kerja dan nilai produksi. Generate log tenaga kerja sama dengan log buka kurung, kemudian pilih variabel tenaga kerja, kemudian balas kurung dan enter. Lanjutkan lagi untuk nilai produksi, generate log produksi sama dengan log buka kurung nilai produksi, balas kurung, kemudian enter. Nah, setelah kita mentransformasikan ketiga variabel tersebut, kita akan uji kembali dengan persamaan regresi kedua. Caranya tetap sama, regress. Seperti biasa, kita dahulukan dulu variabel dependennya, log produksi, kemudian variabel independennya yaitu log modal dan log tenaga kerja.
lalu enter. Di sini kita sudah bisa interpretasikan log produksi sama dengan beta 0 ditambah beta 1 log modal ditambah beta 2 log tenaga kerja ditambah error. Log produksi sama dengan 5,53 ditambah 0,46 log modal ditambah 0,340 log tenaga kerja ditambah error. Artinya, jadi 100% perubahan pada modal akan menghasilkan sebesar 46%, yaitu 100% dikali 0,46 sama dengan 46%. Begitupun juga dengan tenaga kerja. 100% perubahan pada tenaga kerja akan menghasilkan perubahan sebesar 34%. Nah, sekarang kita lihat sekarang kita akan membandingkan nih persamaan regresi kedua dengan persamaan regresi awal. Di sini bisa kita lihat nilai errornya masih sangat besar, ada 3 miliar lebih, sedangkan error yang terbaik adalah error yang mendekati 0. Nah, sekarang kita lihat ada setelah kita transformasi variabel ke model log-log, ini errornya sudah turunnya cukup jauh, sudah menjadi 1 miliar. Kemudian pada nilai konstanta atau beta 0-nya, pada uji T, p-value-nya mencapai 0,04, hampir mendekati 0,05. Kemudian pada regresi kedua, p-value-nya uji T bagian beta 0-nya sudah menjadi 0,0. Artinya ini sudah signifikan. Kemudian kita akan menguji interpretasi uji T-nya, kemudian uji F, kemudian uji R square. Di sini uji T-nya, log modal p-value-nya kurang dari 0,05. Artinya ini juga signifikan. Kemudian log tenaga kerja p-value-nya juga kurang dari 0,5. Artinya ini juga signifikan. Kemudian konstanta atau beta 0-nya p-value-nya juga signifikan, yaitu 0,00. Sekarang uji F. Uji F-nya juga kurang dari 0,05. Ini menunjukkan hasilnya 0,00. Artinya modal dan tenaga kerja signifikan bersama-sama mempengaruhi produksi. Kemudian R square-nya menunjukkan 0,6053. Artinya R square ini menunjukkan berapa persen sih modal dan tenaga kerja mempengaruhi nilai produksi. 0,63 dikali 100% sama dengan 60%. Artinya modal dan tenaga kerja mempengaruhi nilai produksi sebesar 60%. Nah, sekarang kita akan menguji uji asumsi klasik, yaitu komennya stat VIF, yaitu uji multikolinearitas. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, uji multikolinearitasnya nilainya tidak boleh ada yang lebih dari 8 atau harus kurang dari 8. Berhubung di sini nilai VIF-nya 1,65, berarti kurang dari 8. Artinya H0 diterima, H1 tidak ditemukan multikolinearitas. Selanjutnya kita akan menguji heterokedastisitas. Komennya cukup stat, kemudian head test, lalu enter. Nah, kalau uji heterokedastisitasnya, p-value-nya harus melebihi dari alfa atau harus lebih dari 0,05. Berhubung di sini nilainya 0,3350, artinya tidak ditemukan heterokedastisitas atau sudah bebas dari heterokedastisitas. Karena tadi kita uji heterokedastisitasnya masih ditemukan heterokedastisitas. Nah, setelah ditransformasikan ke variabel log-log, di sini sudah bebas dari heterokedastisitas karena nilainya sudah melebihi dari alfa atau sudah melebihi dari 0,05. Baik, itu saja tutorial dari saya cara mengolah data di aplikasi Stata untuk memenuhi ujian akhir semester Ekonometrik 1 dengan dosen pengampu Ibu Viva Najuna SEME. Itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.